Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini. Dan biarlah pada acara Maestro Golden Moment hari ini, kita semua mendapat berkat dari Tuhan, dan kita belajar juga memberkati banyak orang. Karena di sekitar kehidupan kita, ada begitu banyak orang yang memerlukan berkat dari kita. Karena kita diberkati, maka kita menjadi berkat. Sobat Maestro, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengundang kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memberkati kami, sehingga pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan sungguh-sungguh memberkati kami. Kami merasa bahwa berkat Tuhan dalam hidup kami juga sepanjang pekan yang lalu begitu banyak. Bahkan pada hari-hari sebelumnya, Tuhan memberkati kami begitu rupa. Dan itu berarti bahwa amanat Tuhan pada kita semuanya adalah kita belajar terus-menerus untuk memberkati orang lain. Dan kita belajar dalam memberkati itu untuk bisa mengasihi, mengampuni, dan kemudian memberkati. Itulah yang Tuhan maksudkan untuk kami sekalian dalam hidup ini. Sehingga hidup kami di dunia tidak pernah menjadi sia-sia. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan tentang kisah Goliat dan Daud. Dari kisah ini kita semua akan belajar bagaimana kita boleh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Sehingga berapapun besarnya kegaduhan-kegaduhan yang ada pada kita, tidak menyurutkan kita untuk memberkati orang lain. Karena seringkali ketika kita mendapatkan masalah-masalah, kita berhenti untuk memberkati orang lain. Bapa, Roh-Mu yang kudus hadir juga pada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah Roh Kudus sendiri yang mengalirkan itu semua kepada kita sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini akan belajar dari kisah Daud dan Goliat. Ini cerita yang terkenal di Alkitab, dan kita tidak membaca semuanya. Sebetulnya saudara dipersilahkan bisa membaca seluruh pasal 17 dari 1 Samuel. Ya, tapi saya akan membacakan hanya pada ayat 43 sampai 50. Jadi saudara dipersilahkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh itu tentang Daud dan Goliat, maka saudara membaca 1 Samuel pasal 17 semua ayat. Ya, sampai pada ayat ya yang ada di situ. Nah, saudara-saudara, kita akan membacanya demikian. Ayat 43 sampai 50. 43. Orang Filistin itu atau Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu, yaitu Goliat, berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu atau Goliat itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu atau Goliat dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara-saudara, berbagilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema kita adalah Goliat-Goliat masa kini. Tadi sebagian besar sudah diberikan ulasan pendahuluan oleh Mas Ari ya, yang mendampingi kita pada hari ini. Goliat itu adalah tokoh yang saya rasa setiap orang tahu. Bukan hanya orang percaya, orang yang tidak percaya juga tahu. Cerita Daud melawan Goliat yang ada pada 1 Samuel pasal 17 merupakan kisah klasik legendaris yang sekaligus inspiratif. Banyak diingat, banyak pelajaran, bahkan dijadikan dongeng menjelang tidur oleh banyak orang kepada anak-anak pada waktu masih kecil. Dan kisah heroik ini dimulai dari konflik antara Israel dan Filistin. Mereka berhadapan-hadapan dan siap perang. Dan pada waktu itu tampillah seorang yang bernama Goliat, orang yang tinggi besar. Ya. Kebanyakan kita tahu secara garis besar tentang Goliat. Mungkin sejak di sekolah minggu atau di sekolah Kristen. Tetapi siapa Goliat itu? Bagaimana gambarannya yang ada di Alkitab? Kebanyakan di antara kita tidak tahu. Kita tahu cuma ceritanya ada raksasa Goliat yang lawan Daud dan Daud yang menang. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apa yang digambarkan Alkitab. Goliat itu, saudara-saudara, tingginya kurang lebih 6 hasta sejengkal. Kurang lebih 3,3 meteran, 3,2 meter. Di kepalanya ada seperti helm gitu ya, ketopong tembaga ya. Gitu, kecuali bagian dahinya tidak tertutup. Kemudian memakai baju sirah yang bersisik, yang beratnya kurang lebih ya 57 kg, karena itu terdiri dari 5.000 shikal tembaga. Penutup kakinya juga dari tembaga. Di baunya memanggul lembing tembaga. Gagang tongkatnya sebesar kayu pada alat tenun. Mata tombaknya itu dari besi, beratnya 600 shikal atau kurang lebih 7 kg. Dan di depan Goliat ada seorang yang membawa perisai Goliat berjalan di depannya. Dan Goliat menentang orang Israel. Katanya, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Itu ada pada 1 Samuel pasal 17 ayat 10. Nah, saudara-saudara, suara menggelegar dari Goliat itu sontak membuat seluruh bangsa, bahkan Raja Saul menjadi kecut, sangat ketakutan. Nah, saudara-saudara, ada seorang anak, ya pemuda lah, namanya Daud. Dia anak bungsu dari Isai. Nah, Isai meminta kepada anak bungsunya ini, Daud, untuk menengok ketika
kakak-kakaknya yang tertua, yang sedang mau perang juga di situ untuk melawan orang-orang Filistin. Daud diminta untuk membawa makanan bagi mereka. Sampai di medan pertempuran, Daud mendengar tantangan Goliat tadi yang sangat meremehkan bangsa Israel. Harga dirinya sebagai umat Allah terusik dan semangatnya membara. Dia tidak peduli dengan tampilan Goliat yang menyeramkan, yang besar itu. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu, atau orang kafir disebutnya waktu itu, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? 1 Samuel 17 ayat 26. Kata-kata Daud ini terdengar sampai ke telinga Raja Saul. Dan Raja Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Dan sedangkan dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit yang tangguh. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 33. Tetapi Daud dalam keyakinan imannya dengan teguh berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. 1 Samuel pasal 17 ayat 36 sampai 37a. Akhirnya, saudara-saudara, Raja Saul merestui Daud, katanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 1 Samuel 17 ayat 37b. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ada ketopong tembaga di kepalanya, ada baju sirah, ada pedang, dan lain-lainnya yang berat. Kemudian Daud mencoba jalan, sebab dia belum pernah pakai baju seperti itu. Ternyata berat sekali. Ia menanggalkan semua baju dan perlengkapan perang, lalu mengambil tongkatnya, dan dipilihnya 5 batu bulat dari dasar sungai, ditaruhnya dalam kantong gembalanya dengan umban. Ya, umban itu adalah tali pelontar batu. Ya, barangkali semacam, kalau sekarang ketepel lah. Ya, tadi Mas Ari juga sudah menggambarkan kecepatannya itu. Umban itu lebih daripada senapan, daripada senjata api. Ya. Nah, saudara-saudara, tidak ada kegentaran sedikit pun dalam diri Daud ketika muka dengan muka bertemu Goliat. Goliat menghina dan mengutuki Daud karena muda, ya, dianggap kecil, ya, elok parasnya, dan cuma membawa tongkat seperti mengusir anjing. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, dan ini penting kata-kata ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Allah atau Yahweh Sebaot, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, Allah dari bangsa yang jadi umat perjanjian Tuhan. Hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan atau Yahweh Sebaot tadi menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan saudara-saudara, ceritanya akhirnya apa? Dengan keyakinan seperti itu, Daud mengalahkan Goliat. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Ada hal yang penting dan menarik, ya, yaitu bahwa yang pertama, kita ini hidup di dunia ini, ya, sampai hari ini ada Goliat masa kini. Ya, kita menghadapi Goliat masa kini. Tapi Goliat masa kini itu harus kita pandang sebagai anugerah, ya, gift from God. Ya, memang saudara-saudara, sekarang kita tidak menghadapi secara fisik dengan lawan yang tingginya 3,2 meter dengan peralatan senjata perang yang mutakhir. Tapi kita berhadapan dengan Goliat masa kini, yaitu apa? Badai-badai kehidupan yang membuat kita gaduh. Apa itu? Ya, bisa hutang piutang, ya, kesulitan keuangan, kegagalan yang terus-menerus dalam bekerja, tertekan oleh tuntutan-tuntutan, ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kehilangan orang yang dikasihi, ada kesulitan-kesulitan yang kita rasa besar, ada kita kemungkinan ditipu teman segereja, diintimidasi, diancam, bahkan sampai pada hal-hal yang ada di keluarga, kemelut dalam keluarga. Ya. Kegaduhan-kegaduhan yang semacam ini telah menjadi Goliat masa kini bagi kita, dan membuat kita menjadi ketakutan dan hilang harapan kepada Kristus. Nah, kita mesti belajar dari Daud. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara Goliat masa kini, Goliat itu kan gede, besar. Ya. Persoalan apa yang besar pada kehidupan kita? Ya tadi saya gambarkan banyak, tapi besar kecilnya itu tergantung kita memandangnya. Daud memandang Goliat kecil karena dia melihat Allah Sebaot, semesta alam, Allah itu besar. Goliat itu kecil buat Daud karena dia punya iman seperti itu. Memang kalau kita bicara, sebut saja kita hutang piutang lah. Kita kalau seorang berutang 10 juta, menurut saudara besar atau kecil itu? Buat orang yang penghasilannya miliar, 10 juta kecil. Tapi buat orang yang miskin, 10 juta itu besarnya bukan main. Gimana cara bayarnya? Gitu. Di situ kita melihat. Ya. Tetapi kita melihat bahwa besar kecilnya tergantung cara kita memandangnya. Percayakah saudara, jika raksasa itu kecil? Kita mungkin akan mengatakan gak percaya. Gak. Tapi saya mau mengatakan besar kecilnya raksasa itu tergantung pembandingnya. Kalau Daud membandingkan Goliat itu dengan dirinya, ya dia kecil. Tapi dia mau membandingkan dengan Allah Sebaot, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Itu berarti apa? Di hadapan Tuhan semesta alam, Goliat itu kecil. Ya. Ini perbedaan sikap Daud dan Goliat, Daud dan Saul menghadapi raksasa Goliat tadi. Saul dan bangsanya melihat Goliat yang besar, lalu takut. Ya. Tidak berani menghadapinya. Saul menjadi takut, kenapa? Karena dia membandingkan Goliat yang raksasa itu dengan
dirinya yang jauh di bawahnya. Ya. Sementara Daud melihat Goliat itu kecil karena dia membandingkan dengan Allah Sebaot. Sebesar-besarnya Goliat, nggak ada apa-apanya dibandingkan Yahweh Sebaot. Itu yang mau saya tekankan pada saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sikap kita seperti Saul. Melihat bahwa kegaduhan-kegaduhan yang ada pada kehidupan kita itu besar. Karena kita membandingkan dengan diri kita yang memang punya pikiran, punya perasaan, punya apa saja terbatas dan banyak kelemahan dalam diri kita. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita melihat seperti itu, maka Goliat masa kini itu kita tidak pandang sebagai anugerah. Kita pandang sebagai sebuah persoalan yang raksasa. Dan ketika itu terjadi, maka dengan mudah kita menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam saja, tidak peduli dengan kegaduhan yang sedang kita alami. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan itu semua dan mengharapkan kita binasa. Kita mati. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, Goliat masa kini akan selalu ada. Hidup ini pasti tidak selalu lancar atau aman-aman saja. Bahkan sering, mungkin tiap hari, orang berhadapan dengan berbagai Goliat masa kini. Dan dalam situasi seperti ini, saya katakan sebagian besar orang, termasuk orang beriman, menyelesaikannya dengan apa? Dengan cara menghindari Goliat itu. Seperti sikap Saul dan bangsanya. Menghindari, mau lari. Karena takut. Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan ini selalu menyenangkan. Tetapi janjinya akan selalu hadir, menyertai dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita melihat janji Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, maka Goliat masa kini itu sesungguhnya harus kita pandang sebagai anugerah atau hadiah dari Tuhan. Ya, sebagai suatu pemberian yang disyukuri karena membuat kita semakin tumbuh dewasa dalam iman melalui pengalaman-pengalaman yang gaduh dan tidak menyenangkan. Anthony Robbins, seorang motivator termahal di dunia, umur 64 tahun, saudara-saudara, pernah mengatakan sesuatu yang menarik. Sebagaimana tema kita hari ini. Every problem is a gift. Without problem, we would not grow. Tiap problem adalah sebuah anugerah, hadiah. Tanpa problem, kita tidak mungkin akan tumbuh. Dan Daud bertumbuh imannya lewat pengalamannya menjadi gembala kambing domba. Dia punya problem. Ada singa, ada beruang, ya, binatang-binatang ganas. Tetapi itu hadiah Tuhan pada dia, di mana dia bisa tumbuh. Ternyata ketika singa atau beruang itu mau menghadapi dia bisa mengalahkannya. Karena ada Tuhan, Yahweh Sebaot. Raja Saul pun juga akhirnya bertumbuh dalam iman. Bertumbuh bahwa Tuhan yang diimani itu ternyata menyelamatkan Saul dan bangsanya, dan bukan kalah oleh Goliat dengan alat-alat perang dan bangsa Filistin yang kuat. Dia belajar di situ bahwa ternyata Allah itu Sebaot. Allah Sebaot itu selalu memberikan problem sebagai sebuah hadiah, sebagai sebuah anugerah untuk kita bisa terus bertumbuh dalam iman pada Tuhan. Dan karena itu, saudara, yang kedua kita perlu renungkan adalah apa? Ya, kita harus percaya. Kepercayaan kita seperti Daud. Di tengah ancaman dan bahaya yang mengerikan, di mana nyali raja dan bangsanya
ya, dan tak terkecuali ketiga kakak tertuanya, ya, kakak tertua Daud, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama, ya, di mana Raja Saul, bangsanya, kakak-kakaknya juga, ya, meremehkan, meragukan Daud. Tetapi Daud tampil dengan penuh percaya bahwa Tuhan Sebaot dapat diandalkan. Nah, itulah iman. Iman yang sejati. Bagi Daud nyata dalam segala keadaan, termasuk dalam krisis dan kemelut. Daud kan ketika menjalankan sebagai gembala kambing domba, bukan berarti tidak ada singa dan beruang. Selalu ada tiap saat. Tapi bersama dengan Yahweh Sebaot, dia bisa mengalahkan. Tuhan semesta alam itu besar. Itu yang dipercayai Daud. Dan selalu bersamanya dalam menghadapi beruang dan singa. Dan bahkan itu kemudian dicatat dalam kitab surat Ibrani pasal 11 ayat 32. Ternyata Daud begitu imannya hebat. Karena dia percaya pada Yahweh Sebaot. Bisa mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistin. Nah, saudara-saudara, mari kita mencoba merefleksinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Zaman kita sekarang kan zaman di mana sedang banyak kesusahan, kesulitan, ya, usaha mandek, ya, kemudian ekonomi juga dalam keadaan tidak baik, ya, ke depan juga kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada prediksi-prediksi, mungkin bisa terjadi perang di mana-mana. Dan saudara-saudara, itu sayangnya adalah ketika kita melihat itu semuanya, gambaran kegaduhan itu, iman kita yang seperti Daud itu tidak terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita mungkin lebih sering menghayati kalau beriman itu, ya, artinya apa? Kalau kita beriman itu maka, kita anggap semakin kita percaya, persoalan semakin gak ada, semuanya baik-baik dan oke-oke saja. Hidup beriman itu kita hayati sebagai hidup yang serba lancar, semuanya beres. Saudara-saudara, saya mau mengatakan, pandangan ini bukanlah iman. Bukan iman yang benar. Iman bukan cuma berdoa saja, duduk manis dan diam, berpangku tangan, lalu keajaiban datang. Ya, tentu saja doa itu perlu. Tapi harus ada usaha perjuangan mengatasinya. Dan ini juga sangat penting. Ini adalah bagian daripada iman yang sejati. Iman yang sejati terhadap hadirnya Yahweh Sebaot dalam hidup kita tidak membebaskan kita dari usaha perjuangan menghadapi persoalan itu. Iman yang sejati terhadap hadirnya Tuhan sebagai Yahweh Sebaot itu bukan berarti kita melarikan diri dari persoalan. Tuhan yang diyakini Daud menyertai, tidak membuat Daud diam. Hanya berdoa saja menghadapi Goliat. Ya. Tidak, dia harus menyiapkan dirinya, mempersenjatai diri dengan batu bulat yang diambil dari kali, dasar sungai. Ada tali pelontar atau umban, ada tongkat. Dan dengan usaha itu, dia sendiri berjuang. Dia tidak ngajakin orang-orang tentara-tentara Saul untuk, ayo bantu saya di belakang. Tidak. Dia sendiri berjuang bersama dengan Yahweh Sebaot menghadapi Goliat. Itulah hebatnya Daud. Karena Daud meyakini bahwa ketika dia sudah mempersiapkan dirinya dengan batu yang bulat, tali pelontar dan tongkat, ya, maka selebihnya Yahweh Sebaot yang mengambil alih perkelahian Daud dan Goliat. Itu bagian dari Tuhan semesta alam yang besar. Kita pun harus menyadari bahwa beriman pada Tuhan bukan berarti tidak usah berjuang. Kita tetap berjuang dalam dunia ini, tetapi dengan hati dan hidup yang terarah pada Yahweh Sebaot. Saudara bisa baca ini pada Mazmur 9 ayat 11. Karena apa? Karena Yahweh Sebaot pasti tidak tinggal diam. Dengan demikian kita tetap tenang, tetap sabar.
dengan wajah biasa saja. Dengan gestur tubuh yang tidak takut, tidak gelisah, tidak resah. Sekalipun di tengah banyak pergumulan, bahkan tidak mustahil, sikap iman yang demikian akan mengubah kemalangan menjadi kemuliaan, kegaduhan menjadi kebahagiaan, yang dalam bahasa pemazmur, Mazmur 30 ayat 12, itu seperti ratapan yang diubah menjadi tari-tarian. Iman yang sejati adalah iman yang tetap tumbuh keadaan. Iman yang sejati akan memberi keberanian dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup. Dan bukannya menghindari kesulitan, tantangan, persoalan. Bersama Tuhan Yesus menghadapi Goliat-Goliat masa kini. Dan dalam situasi seperti itulah kita makin dalam mengenal Allah kita, Allah Maha Kuasa, Yahweh Sebaot. Amin.